Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan lanjut untuk mengerjakan bagian pengajuan lembur. Sebelum kita lanjut ke sana, di sini kita akan mengubah dulu konfigurasi database-nya. Berarti kita akan tambahkan dulu folder project-nya ke text editor. Folder project-nya ada di sampai P, bukan, ada di sini ya, di local disk sampai P, kemudian htdocs. Nah, yang lembur online kita akan tambahkan. Oke, di bagian folder config file db.php, di sini kita akan ganti leave db-nya jadi overtime underscore db. Save. Oops, save. Oke, kita close aja. Ini kita close. Sekarang kita coba buka webnya ya, lembur strip online login.php. Kita refresh apakah ada error. Masih aman teman-teman ya. Oke, untuk konfigurasi database sudah selesai kita arahkan ke database kita ya, yang overtime DB yang ini. Selanjutnya adalah kita akan mengubah nama-nama cuti online menjadi lembur online. Yang pertama berarti bagian login dulu kita ubah. Bagian login berarti login.php, kita akan ubah bagian title. Ini kita ubah jadi lembur. Ini kita copy aja. Kemudian bagian, nah ini H1-nya, lalu copyright-nya. Save. Lalu kita coba refresh. Nah, sudah berubah ya. Yang ini titelnya lembur online, ini juga lembur online, copyright-nya lembur online. Oke, selanjutnya kita akan login sebagai admin. Oke, selanjutnya kita akan ubah cuti online yang di sini ya, sama yang di copyright ini. Oke, berarti kita akan lanjut masuk ke folder layouts, ada di headers, ubah bagian title, paste, lalu title web ini paste juga, kita save, kita refresh. Oke, lembur online, lembur online. Selanjutnya adalah copyright. Copyright ada di layouts footer.php. Nah, ini kita paste aja, save, lalu refresh. Oke, sip. Selanjutnya ini kita close aja. Lalu kita akan tambahkan menu baru ya. Di sini kita akan tambahkan menu baru, menu lembur. Lalu punya drop down mirip seperti cuti ya. Ada pengajuan, riwayat, approval. Sama kayak di catatannya ada pengajuan, approval, riwayat. Oke. Berarti kita tinggal kopas aja dari menu cuti yang ini. Kita kopas di sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya cuti kita ganti dengan lembur. Kemudian pengajuan cuti.php ganti jadi pengajuan lembur.php. Riwayat juga, approval juga. Apa? Ayah? Apa? Oke, selanjutnya refresh. Nah, di sini sudah ada ya menu baru lembur. Kalau kita klik pengajuan, dia akan pindah ke halaman pengajuan lembur.php. Oke, sekarang kita akan buat filenya pengajuan lembur.php. Berarti ini kita close dulu aja di lembur online. Kita akan buat file baru namanya pengajuan lembur.php, enter. Untuk isinya kita samakan aja dengan pengajuan cuti. Kita copy semua lalu paste di sini. Save. Oke, ya pengajuan cuti kita close, lalu ini close juga sidebarnya. Selanjutnya kita refresh. Oke, di sini kita akan modifikasi form pengajuan lemburnya. Berarti pengajuan lembur. Pertama kita akan ubah ini dulu ya, untuk namanya pengajuan lembur. Ups, salah. Pengajuan lembur.
kita refresh pengajuan lembur. Kemudian pengajuan lembur itu butuh tanggal lembur, jam mulai, jam selesai. Berarti untuk form grup jenis cuti hapus aja. Tanggal mulai kita ganti tanggal lembur. Date biarkan, ini berarti overtime date. Lalu untuk tanggal selesai mungkin ini kita ganti jadi jam mulai. Lalu tipenya ganti jadi time. Name-nya kita ganti jadi start time. Kemudian ini kita copy aja jam mulai ini. Copy lalu kita paste di sini ganti jadi jam selesai. Lalu di sini name-nya ganti jadi end time. Save. Oke, kita coba refresh. Sip. Ini tanggal lemburnya. Berarti ini jam mulai, ini jam selesai, ini alasan. Kalau kita coba lihat di tabel lift request-nya, harusnya sudah cukup ya. Lift tipe, kita akan mengisi lift tipe. Lift tipe. Kok lift tipe? Bukan lift. Overtime request, sorry. Nah, di sini nih. Kita akan mengisi overtime date, start time, end time, total time, reason, status, created at, update at. Oke. Sama user ID ya. Sip. Kita akan lanjut untuk membuat bagian prosesnya. Berarti di sini ya. Kita akan ubah aja ini nih. Lift type ganti jadi overtime date. Ini overtime date. Lalu start time. Ini start time. Kemudian end time. Lalu ini juga end time. Save. Salah lagi aja. Save. Oke, untuk variabel cukup ya overtime date ini kita coba rapikan dulu dikit. Kemudian start date ini start time. Lalu ini end time. Ups. Aduh. Oke, sorry. Kita save dulu. Oke, untuk ini kita coba komen dulu aja, belum dipakai. Oke, jadi kita akan menghitung total jam lemburnya ya. Jadi jam mulai dikurangi jam selesai. Oke, kemudian kita akan menggunakan div tetap. Kemudian ini total time. Berarti kita akan mengambil format jam ya, hours. Ini total time. Atau kita gini dulu deh. Total jam berarti kalau kita ambil hours. Lalu sini total menit. Kita ambil i. Kalau kita echo total jam. Ups. It's kita akan cek dulu ya total jam sama total menitnya seperti apa bentuknya. Kita save, kemudian ini kita exit dulu. Lalu kita coba refresh, kemudian ini kita isi dulu. Misalkan jam 18.00. Ya, mulai lemburnya jam 18.00 PM, ya udah pasti PM sih ya 18. Kemudian selesai jam 20 misalkan ya. Jam 20.00. Harusnya berapa jam nih? Jam 20.00 harusnya berapa jam? Harusnya sejam 2 jam. Harusnya 2 jam ya. Deploy misalkan. Kita simpan. Nah, harusnya 2 jam sudah benar ya, 2 jam. Ini total menit tidak terdefinisi nama variabelnya apa. Oh, ini total harusnya. Kita save.
Kalau kita coba ulangin, nah seperti ini ya, 2 dan menitnya 0. Oke, selanjutnya kita akan coba misalkan kalau lebih menitnya ya, jam 20 lebih berapa gitu. Oke, misalkan kini kita 00, lalu di sini 20 lebih 30 gitu ya. Deploy. Ops, mesti diisi. Nah, 2 jam lebih 30 menit ya. Nah, di sini kita akan membulatkan ke atas aja teman-temannya, tapi ini tergantung kebutuhan aja ya. Jadi setiap menitnya lebih ada lebih menitnya gitu, misalnya jam 20 lebih 1 menit, jam 20 lebih atau jam 20 lebih lah, kita anggap dia 3 jam gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan mau dibulatin ke bawah juga nggak apa-apa sih, misalkan jam 20 lebih 30 berarti dianggap 2 jam ya nggak apa-apa. Ini kita akan buatkan ke atas saja ya, setiap lebih menitnya kita akan naikkan 1 jam. Oke, jadi di sini kita akan total jam, berarti total jam 2. Di sini kita akan kasih kondisi lagi, if jika total menit lebih besar daripada 0, maka si total jamnya kita akan tambahkan 1 seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan coba total jamnya, kita baca di bawah sini ya, total jam, total efektif lembur. Save, kita coba refresh. Total efektif lembur jadi 3 jam ya. Oke teman-teman ya. Sekarang kalau misalkan kita ininya jam 20.00, simpan, total efektif lembur 2 jam. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk menentukan durasi lembur. Oke, selanjutnya kita akan refresh, lalu kita akan buat proses simpannya. Ini kita komen aja, lalu ini juga komen. Berarti bagian sini insert into overtime request. User ID, leave tipenya kita ganti jadi overtime date, start date ganti jadi start time, ini end time, ini total time, reason, status. Oke, biarin. Kemudian leave tipe kita ganti jadi overtime date. Lalu start date ganti start time, end date ganti end time, total days ganti jadi total. Sebenarnya bukan total time ya, kita akan ganti dengan total jam ini ya, total jam. Nah di sini reason biarkan, statusnya pending. Oke, pengajuan cuti, pengajuan lembur berhasil disimpan. Ini akan diarahkan ke pengajuan lembur. Pengajuan cuti gagal, pengajuan lembur gagal. Kita save, lalu kita coba refresh. Oke, kita akan ngajuin lembur, misalkan tanggal 1 kita lembur mulai jadi dari jam 18.00 sampai jam 21.00. Misalkan deploy fitur baru. Simpan. Pengajuan lembur berhasil disimpan, kita oke. Lalu kita coba cek tabelnya. Nah, seperti ini ya. Tanggal lembur, jam selesai, total lembur, reason pending. Oke, teman-teman. Mungkin saya rasa itu aja kali ya untuk pengajuan lembur ya teman-teman ya. Oke, jadi video kali ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut untuk mengerjakan bagian approval pengajuan lembur. Oke, terima kasih.